Khalid ibnu Al-Walid atau sering disingkat Khalid bin Walid adalah panglima perang Islam yang termasyhur yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Ia dijuluki sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Dia adalah salah satu dari panglima perang Islam yang tidak pernah terkalahkan sepanjang karirnya. Bahkan di masa jahiliyahnya ialah yang menghancurkan dan mempropagandakan kaum muslimin pada perang Uhud. Di bawah kepemimpinan militernya di Jazirah Arab pertama kalinya dalam sejarah, dapat membentuk entitas politik yang bersatu di bawah satu komando militer dalam sistem kekhalifahan. Mengkomando pasukan muslim yang baru, dia tak terkalahkan lebih dari 100 pertempuran, termasuk melawan Kekaisaran Bizantium, Kekaisaran Sasanid, dan sekutu-sekutu mereka termasuk juga suku-suku Arab di luar kekuasaan khalifah. Pencapaian strategis ialah penaklukan Arab, Persia, Mesopotamia dan Suriah Romawi hanya dalam waktu 4 tahun pada tahun 632 ke 636 Masehi. Kemenangan yang terkenal darinya ialah kemenangan telak pada pertempuran Yamamah, pertempuran Ulais dan pertempuran Firas, dan kesuksesan taktis pada pertempuran Walaja dan pertempuran Yarmouk. Namun sebelum lanjut mari bersama kita syiarkan sejarah Islam dengan subscribe, dan mengaktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan video baru yang kami bagikan. Terima kasih yang sudah subscribe, semoga kita semua masuk surga. Amin. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi di Mekah, dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah Asy-Syagri. Ayahnya berasal dari suku terkemuka Banu Makhzum, suatu cabang dari suku Quraisy. Khalid termasuk di antara keluarga Nabi yang sangat dekat. Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anhu, bibi dari Khalid adalah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan Umar sendiri pun Khalid ada hubungan keluarga, yakni saudara sepupunya. Khalid bin Walid masuk Islam. Sebelum masuk Islam nama Khalid bin Walid sangat termasyhur sebagai panglima tentara kaum kafir Quraisy yang tak terkalahkan. Begitu gagah dan perkasanya Khalid baik di medan perang maupun ahli dalam menyusun strategi perang. Khalid bin Walid masuk Islam setelah pertempuran Uhud yang banyak merenggut para pejuang muslim. Dalam perang itu Khalid bin Walid menjadi panglima tentara kaum kafir Quraisy. Ia kemudian masuk Islam setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Surat Al-Hujarat ayat 13 yang dibacakan oleh Bilal, seorang budak hitam dan buta huruf. Setelah itu, Nabi memberi gelar kepadanya dengan nama, Saifullah, yang artinya, pedang Allah yang terhunus. Setelah bergabungnya Khalid bin Walid ke dalam Islam, bertambah kuatlah pasukan muslim hingga bisa menaklukkan kota Mekah dan pasukan kafir Quraisy. Peran Khalid bin Walid dalam perang Mu'tah. Saat terjadi pertempuran, jumlah tentara kaum muslimin pada saat itu sekitar 3.000 personil sementara bangsa Romawi memiliki 200.000 personil. Melihat tidak adanya keseimbangan jumlah tentara kaum muslimin dibanding musuh mereka, terkuaklah sikap ksatria dan kepahlawanan kaum muslimin pada peperangan ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan agar pasukan dipimpin oleh Zaid bin Haritsah, dan jika dia terbunuh maka kepemimpinan berpindah kepada Ja'far bin Abi Thalib, dan jika terbunuh maka kepemimpinan digantikan oleh Abdullah bin Rawahah. Ketiga pemimpin itu mati syahid pada peperangan ini, lalu bendera diambil alih oleh Sabit bin Akrom, dan dia berkata kepada kaum muslimin, pilihlah seorang lelaki sebagai pemimpin kalian, maka mereka memilih Khalid bin Walid. Maka pada peristiwa inilah tampak jelas keberanian dan kejeniusannya. Dia kembali mengatur para pasukan, maka dia merubah strategi dengan menjadikan pasukan sayap kanan berpindah ke sayap kiri dan sebaliknya pasukan sayap kiri berpindah ke sebelah kanan. Kemudian sebagian pasukan diposisikan agak mundur. Setelah beberapa saat mereka datang seakan pasukan batuan yang baru datang. Hal ini guna melemahkan semangat berperang musuh. Kemudian kesatuan tentara kaum muslimin terlihat menjadi besar atas pasukan kaum Romawi sehingga menyebabkan mereka mundur dan semangat mereka melemah. Pada perang Mu'tah, hanya beberapa kaum muslimin yang menjadi korban, sedangkan di pihak kaum kafir banyak sekali. Dalam pertempuran lainnya Khalid juga ikut serta dalam peperangan melawan kaum yang murtad. Beliau juga ikut berperang menuju Irak, dan para ulama berbeda pendapat tentang sebab dipecatnya Khalid sebagai komando perang di Syam, dan semoga yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak. Aku akan memecat Khalid sehingga umat mengetahui bahwa sesungguhnya Allah membela agamanya tidak dengan Khalid.
Di antara ungkapan Khalid bin Walid yang mulia adalah tidaklah sebuah malam di mana aku bersama seorang pengantin yang aku cintai lebih aku sukai dari sebuah malam yang dingin lagi bersalju dalam sebuah pasukan kaum muhajirin guna menyerang musuh. Dia pernah menulis sebuah surat kepada Kaisar Persia yang sangat terkenal, ia mengatakan, "Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan." Wafat Khalid bin Walid. Meski beliau sering aktif dalam banyak peperangan menegakkan syariat Allah di permukaan bumi, namun ia tidak gugur dalam pertempuran. Abu Zanad berkata, pada saat Khalid akan meninggal dunia dia menangis dan berkata, "Aku telah mengikuti perang ini dan perang ini bersama pasukan, dan tidak ada satu jengkal pun dari bagian tubuhku kecuali padanya terdapat bekas pukulan pedang atau lemparan panah atau tikaman tombak. Dan sekarang aku mati di atas ranjangku terbaring sebagaimana matinya seekor unta. Janganlah mata ini terpejam seperti mata para pengecut." Sungguh kata-kata ini tak akan mampu diucapkan seseorang dalam suasana demikian, kecuali oleh seorang laki-laki yang berakidah tauhid yang kuat seperti ia. Menurut Khalid bin Walid hal yang paling menyedihkan adalah, ketika ia harus mati di atas pembaringannya. Padahal seumur hidupnya ia habiskan di atas punggung kuda dan di bawah kilauan pedangnya. Ia turut berperang bersama Rasulullah menaklukkan kaum murtad, mengubur singgasana Persia dan Romawi, dan menjelajahi Irak setapak demi setapak, hingga seluruh wilayah negeri Syam dikuasai umat Islam. Adapun hal paling disesali sang pahlawan Islam itu adalah mati di atas pembaringannya. Selama hidup ia tidak memiliki hasrat terhadap sedikit pun terhadap dunia. Beliau hanya ingin kemenangan dan kejayaan atas Islam. Tidak ada sesuatu pun dari perhiasan dunia yang menarik perhatiannya. Walaupun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu wafat di atas ranjangnya, namun insya Allah beliau mati sebagai syuhada, yakni orang yang mati syahid di jalan Allah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan sebenarnya, maka Allah akan menyampaikannya kepada derajat orang-orang yang mati syahid, sekalipun dirinya mati di atas ranjangnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu pada saat wafat, dia tidak meninggalkan kecuali kuda, senjata dan budaknya yang dijadikannya sebagai sedekah di jalan Allah. Pada saat berita kematian tersebut sampai kepada Amirul Mukminin, Umar bin Al-Khattab pun berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada Abu Sulaiman, sesungguhnya dia seperti apa yang kami perkirakan." Khalid bin Walid wafat pada tahun 21 Hijriah di daerah Himyr pada usia 52 tahun.